Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arundel Safety dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2024 dari kelompok 16 Statistika 2. Di sini saya akan menyelesaikan suatu permasalahan estimasi parameter menggunakan software yang sudah ditentukan, yaitu RStudio dan Minitab. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk soalnya itu, sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya dari populasi karyawan diambil sampel acak sebanyak 120 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi 2.800.000 dengan simpangan bakunya itu 500.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Nah, di sini saya akan menyelesaikan suatu permasalahan yang nomor satu ini menggunakan RStudio. Nah, di sini saya sudah mengcopy sintaksnya terlebih dahulu. Untuk soal estimasi rata-rata sampel besar itu diketahui, ini tuh 2.800.000 untuk simpangan bakunya itu 5.000. Nah, di sini nilai rata-rata sampel simpangan baku, jumlah sampel dan nilai alfa sebesar 0,5. Nah, selanjutnya digunakan fungsi QNORM untuk mencari nilai Z kritis pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, setelah itu dihitung standar error dengan rumus sigma dibagi akar dari N, kemudian ditentukan batas bawah dan batas interval. Kepercayaan dengan rumus rata-rata sampel ditambah dan dikurangi Z kritis dikalikan standar error, hasilnya ditampilkan menggunakan fungsi cat. Kita running. Nah, untuk standar errornya, untuk nilai Z krisisnya bisa dilihat untuk nilainya itu segini. Setelah itu untuk standar errornya, dan ini untuk silang kepercayaan 95%-nya. Setelah itu menggunakan software Minitab. Nah, untuk pertama-tama kita pilih stat, basic statis. Setelah itu kita ke budget. Setelah itu kita pilih standard data. Untuk sampel size-nya itu 120. Untuk 2.800.000. Untuk standar deviation-nya itu 500.000. Nah, 95. Oke, kita. Nah, hasilnya sama seperti yang di RStudio. Setelah itu kita ke nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dari pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Dari 500 mahasiswa, terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet. Sementara itu, dari 400 pelajar SMA, terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Oke, kita ke RStudio balik lagi. Balik lagi ke RStudio maksudnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kita diminta mencari interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai pembayaran utama. Nah, sudah diketahui bahwa 500 mahasiswa terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet, sedangkan untuk 400 mahasiswa pelajar SMA terdapat 210 yang menggunakan e-wallet. Pada sintak RStudio ini
Pertama, dihitung proporsi masing-masing sampelnya. Kemudian dihitung selisih proporsi antara keduanya. Selanjutnya, dihitung standar error dari dua proporsi tersebut. Lalu dicari nilai Z kritisnya menggunakan fungsi norm. Dari nilai tersebut, kita dapat menentukan batas bawah dan batas atas interval kepercayaan untuk selisih proporsi. Oke, kita langsung running aja untuk soal yang kedua. Bentar. Nah, bisa dilihat usulan kepercayaannya itu terdapat hasilnya segini. Oke, kita langsung ke software Minitab. Untuk sampel size ini, untuk soal yang kedua itu kita start basic statis, kita pilih ke yang dua proportion. Yang ini kita ganti ke shell data. Untuk sampel yang itu kan tadi 320 500 210 Nah, bisa dilihat untuk sampelnya ini. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 itu, sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukuran volume, diperoleh simpangan baku sebesar 0,28 liter, diasumsikan volume minuman berdiskusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Lalu kita balik lagi ke RS Studio. Nah, pada soal ketiga ini, kita diminta menentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume minuman. Sampel yang diambil sebanyak 10 botol dengan simpangan baku sebesar 0,28 liter. Nah, karena yang dicari adalah variasi populasi dan data diasumsikan berdiskusi normal, maka digunakan distribusi chi-square atas. Setelah itu dihitung interval kepercayaan untuk variasi menggunakan rumus chi-square. Nah, terakhir, untuk mendapatkan interval simpangan baku nilai variasi, diakarkan. Hasil interval kepercayaan variansi dan simpangan baku kemudian ditampil menggunakan fungsi cat. Nah, jadi melalui RS Studio ini kita dapat menghitung interval kepercayaan untuk rata-rata selisih dua proporsi serta variansi dan simpangan baku secara lebih cepat dan sistematis. Oke, kita running aja untuk soal nomor 3-nya. Nah, untuk soal nomor 3 terdapat hasilnya seperti ini untuk variansinya dan ini untuk simpangan bakunya. Oke, kita balik ke software Minitab. Nah, untuk soal Minitab ini kita ke basic statis, basic statis. Setelah itu ke satu variance yang ingin kita ganti sampel variance. Untuk sampel size-nya itu 10 dan untuk sampel variance itu 0,28. Oke. Ya. Oh, maaf. Ini pakai koma. Oke, kita langsung pakai aja. Nah, ini untuk soal yang nomor 3A. Setelah itu kita ke nomor 3B. Basic, balik lagi ke satu variance. Lalu kita ininya ganti menjadi sama. Ininya kita ganti 0,0.
784. Nah, terdapat untuk hasilnya segini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.